cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Jadi, adapun agenda pada malam hari ini yaitu pemaparan materi oleh Bapak Kaswin selaku CGP Angkatan 8. Dalam hal ini beliau akan mendefinisikan pemahaman tentang konsep-konsep kunci pada modul 1.4 atau budaya positif. Untuk mempersiapkan waktu, maka langsung saja kami persilakan kepada Pak Kaswin untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru hebat. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya langsung buka di PPT ya. Sudah terbuka? Oke, Bos. Sudah. Oh, itu layar di. Kalau bisa kasih besar-besar deh. Oke. Jadi ini aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak oleh Kaswinte, instansi saya UPT SD Negeri 3 Belawae, Angkatan 8, Program Pendidikan Guru Penggerak tahun 2020. Jadi adapun materi yang kami bawakan yaitu ada 7. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Namun yang saya ambil nanti cuma 3 ya. Nanti saya berbagi diri dengan Pak Maing. Jadi perubahan paradigma belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara pandangan tentang dunia, perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Jadi ini stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau teori kontrol, realita kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Nah, di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi di sini semua perilaku siswa kita itu memiliki tujuan. Sedangkan stimulus respon, perilaku buruk identik dengan suatu kesalahan. Jadi itu Bapak Ibu, guru hebat. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini cuma kita yang arahkan, ya. Saya bisa mengontrol, sudah ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini ada paksaan. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ini perbedaannya. Model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Sama-sama menang. Di stimulus respon, menang kalah. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, ini panjang sekali Bapak Ibu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini berbeda dengan hukuman. Karena belajar tetap disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, inilah yang kita pelajari di guru penggerak ini, bahwa hukuman itu alternatif terakhir atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa disiplin ini harus muncul dari dalam diri kita, dari dalam diri siswa kita. Nah, itu harus muncul dari dalam hati siswa kita, dari dalam diri siswa kita. Itu adalah motivasi internal. Apabila muncul dari pihak lain, gurunya yang mendisiplinkan, maka itu adalah
motivasi eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini itu yang bisa dapat diterima oleh semua orang tanpa memandang agama atau bisa diterima oleh semua agama, semua suku atau ras. Nah, itu seperti keselamatan, kebajikan, yang lainnya, jujur, itu semua. Itu sudah disepakati, itu adalah kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi itu yang ditekankan di sini bahwa bagaimana anak-anak kita, siswa kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dalam diri dia sendiri, dari dalam dirinya, bukan karena dipaksa atau orang lain yang mendisiplinkan anak-anak kita atau gurunya atau orang tuanya. Ini bagaimana kita menumbuhkan disiplin dari dalam hati anak-anak kita. Oke, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 Bapak Ibu menurut ahli. Jadi 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini. Jadi anak-anak itu dia termotivasi belajar ataukah melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku. Jadi ini yang paling rendah Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia takut, kalau saya tidak melakukannya, pasti saya dihukum, nilai saya rendah. Itu. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini anak-anak melakukan sesuatu atau dia mau belajar untuk menghindari, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di atas dari nomor 1 tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia selalu mengharap apabila dia melakukan, misalnya dia membersihkan, nanti dikasih gula, atau begitu ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Wah, ini anak-anak kita banyak yang masih ada yang melakukan seperti ini. Nanti melakukan sesuatu kalau diberi imbalan atau hadiah. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana anak-anak ini melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang lebih bagus ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, itu tadi Bapak Ibu, guru hebat yang saya hormati, saya banggakan bahwa inilah yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana motivasinya yang berasal dari dalam dirinya, ya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya dia memiliki disiplin positif, motivasinya, berperilakunya melalui dari dalam dirinya sendiri yang bersifat internal, bukan eksternal. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau ke materi kedua. Terima kasih. Baiklah, demikianlah tadi pemaparan materi dari salah satu CGP kita, yaitu Pak Kaswin, di mana beliau telah membawakan tadi 3 poin konsep kunci bagian dari budaya positif. Untuk saat ini mungkin istilahnya apa ini? Dilanjutkan saja atau ada tanya jawab dulu? Lanjutkan saja. Oh ya. Nanti tanya jawab kalau habis waktu itu dibuat lagi link. Oke. Saya coba share screen dulu. Oke, Bapak. Sudah ada, Silakan. sudah ada. Belum. Oke, oke. Lanjut ke 4. Gimana saya? Nih. Belum. Materi keempat. Sudah tadi disiplin ya? Ya. Oke. Perilaku sudah. Sudah. Oke. Kebutuhan dasar. Iya. Ya, jadi baiklah Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung dalam room virtual pada malam hari ini. Selanjutnya salah satu konsep kunci budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia ini yaitu ada bertahan hidup, survival, kemudian ada kasih sayang dan rasa terima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Kebutuhan dasar ini pertama bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian adapun kebutuhan disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, termasuk binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Adapun kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Bebas maksudnya kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Kalau kebutuhan yang akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangan hidup tanpa kenikmatan pun betapa menyedihkan. Menurut Glasser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar
semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentu ini berkaitan dengan kalau keyakinan berkaitan dengan keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada masa COVID? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini juga terkait dengan nilai kesehatan dan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini termasuk bagian dari nilai kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di kelas-kelas kita hari ini harus ada keyakinan kelas ditanamkan di dalam sebagai hasil dari kesepakatan yang kemudian menjadi nilai-nilai yang diharapkan secara intrinsik, motivasi muncul dari anak-anak kita untuk dapat mematuhi atau mentaati keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti tadi dikatakan pemateri sebelumnya bahwa ini nanti tidak terikat dan berlaku secara universal, umum. Seperti nilai kedisiplinan, keselamatan, kesehatan, saling menghargai dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ya, jadi motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain. Inilah termasuk nilai-nilai yang berlaku secara universal. Kalau kita kenal hari ini di sekolah-sekolah kita atau yang pada saat ini berlaku di kurikulum Merdeka, ada nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan sebagainya. Peraturan kelas hari ini harus diubah menjadi keyakinan kelas, karena dengan adanya keyakinan kelas maka terjadi lingkungan, akan tercipta lingkungan positif yang pada akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan seterusnya. Maka ini merupakan kita bisa bedakan antara peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan ini lebih istilahnya lebih sifatnya lebih abstrak. Ya. Seperti selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini merupakan bagian dari tanggung jawab. Keyakinan kelas akan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas akan menghormati orang lain. Seterusnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini menyangkut keselamatan dan keamanan. Gunakan masker berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Inilah nilai-nilai keyakinan yang dimaksudkan secara yang bisa menjadi kepatuhan yang istilahnya didasari dari kesadaran diri peserta didik dalam kelas untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lanjut, 5 posisi kontrol restitusi. Di sini langsung saya tampilkan secara keseluruhan bahwa 5 posisi kontrol ini meliputi penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau biasanya itu perbuatan guru, kalau biasanya kata-katanya itu
kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ada ancaman. Nah, hasilnya adalah anak-anak nanti akan memberontak, ya memberontak, menyalahkan orang lain, kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mereka menganggap kita bahwa bukan kita ini seperti anggapan mereka adalah identitas yang gagal. Nah, kemudian pembuat posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya ini mereka berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Guru berkata biasanya seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan. Pokoknya pada umumnya mereka bapak ibu guru seperti ini menyalahkan dan membuat anak-anak ini merasa bersalah, sehingga hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, itu hasilnya pada anak-anak, dia akan menyembunyikan mungkin kesalahannya, dia akan menyangkal kesalahannya, dan bahkan dia akan membohongi kita. Nah, ini adalah posisi kontrol dari luar yang menjadi identitas gagal, yaitu menghindari kuman. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Meskipun ini identitasnya berhasil, sukses, yang merupakan kontrol juga dari luar, tapi ini lebih kepada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, biasanya teman itu kalau guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, seperti ayolah lakukan demi ibu. Ini perkataannya datar, tidak keras, tapi menganggap bahwa anak-anak itu sebagai teman, seperti ayo lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Ini bahkan mengingat-ingat jasa-jasanya. Hasilnya adalah ketergantungan. Meskipun identitas berhasil sukses, tapi ini istilahnya belum ya sampai pada titik keyakinan yang kita inginkan. Kemudian posisi sebagai pemantau, misalnya dia melihat peraturan-peraturan yang ada. Ini kau tahu nggak? Ini peraturan harus datang sebelum jam sekian. Pokoknya dia orientasinya kepada aturan yang harus dipatuhi. Apa peraturannya? Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, maka dia akan menjadi liar lagi. Kemudian posisi yang paling berhasil sukses dan merupakan kontrol dari dalam atau motivasi intrinsik adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri dalam posisi manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini. Ini berkaitan, ini ada kaitannya tadi dengan keyakinan kelas. Berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati, yang telah dirancang dan disepakati bersama dengan anak didik, maka dalam posisi sebagai manajer itu pula nanti yang kita kembalikan kepada anak-anak kita, apa yang kita sudah sepakati, apa keyakinan yang kamu telah langgar, dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Hasilnya adalah dia bisa menguatkan pribadi. Karena motivasinya ini adalah dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak. Dan posisi manajer inilah yang diharapkan juga dalam segitiga restitusi yang akan dibahas berikutnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukan. Siapa yang mengatakan? Ini adalah posisi-posisi kontrol yang seperti yang saya jelaskan tadi, apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia adalah tipe orang posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya dengan benar, ini penghukum. Ayolah lakukan, ini adalah teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah posisi manajer. Inilah yang posisi yang terbaik yang kita harapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah pun dalam kelas kita. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat,
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Ini segitiga restitusi ada tahapannya. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya pertanyaannya ini adalah kita stabilkan anak-anak supaya dia tidak galau, tidak istilahnya dalam posisi yang lagi kacau dan sebagainya, maka kita berusaha untuk menenangkannya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita melalui menstabilkan identitas, kita menuju kepada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seterusnya, dia menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi inilah tadi yang dilakukan oleh seorang manajer. Jadi hanya seorang posisi kontrol manajer yang dapat melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Seperti menstabilkan identitas seperti tadi, membuat sebesar itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini sehingga anak-anak ini tidak istilahnya dari identitas gagal berubah menjadi identitas sukses. Mereka artinya dia tidak terlalu down dengan persoalan ini dan dia akan menemukan keyakinan, dia akan menemukan semangat untuk bagaimana dia bisa menemukan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian validasi kebutuhannya, guru biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalnya ada yang suka menyembunyikan sepatu temannya, kita bisa katakan, oh kamu kan untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih ceroboh lagi dengan merusak atau sampai menghilangkan sepatu temannya. Itu seperti ini dalam langkah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Misalnya apa pelanggarannya, kita dengan apa keyakinan kelas kita yang kamu telah langgar, bagaimana cara kita memperbaikinya, apa langkah-langkahnya. Maka anak-anak itu nanti akan merasa bersemangat, merasa menemukan jati dirinya dan berubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kelas yang ingin dia seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan. Inilah yang diharapkan bahwa semua guru bisa memposisikan dirinya sebagai manajer di sekolah. Walaupun tentu tidak seketika langsung bisa menjadi itu, tapi secara bertahap kita bisa meninggalkan hal-hal yang lebih buruk mungkin dari menjadi penghukum, menjadi pemantau dan sebagainya. Terima kasih. Tersisa 4 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanyakan atau kita berdiskusi tentang apa yang telah kami bahas tadi. Silakan Bapak Ibu. Saya stop share di. Ya. Jadi Atau kalau habis nanti saya ada yang bertanya. Jangan dulu supaya ada yang mau ditanyakan sehubungan yang ada di materi. Jadi jangan dulu ke situ mungkin. Oh iya, terima kasih Bu Pepe. hebat. Alhamdulillah. Sembunyikan. Baik. Muncul dulu Bu, banyak temanku mau lihat Ki. Jangan. Jangan dulu. Capek Kak. Oh iya, tapi jangan Ki juga bertanya Kak. Bu, tidak tahu kata jawab nanti. Capek Kak datang kasih limpar-limpar Pak Ansar di gunung. Wah, luar biasa sekali Bu Pepe ini. Jadi, Oke Bapak Ibu, tersisa sedikit waktu nih, 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan,
Kalau Apa bertanya nanti saja sama Pak tidak Kasim pertanyaan? mana? Ya, tanya Pak. Hebat Pak. Baru gabung ini Pak, berputar-putar terus jaringan. Nanti saya buat link lagi kalau kalau habis waktu buat link lagi, buat lagi Zoom baru tanya jawab di situ toh. 40 menit tanya jawab. Boleh. Oh Oke, ya, Pak. bikin satu waktu untuk tanya jawab begitu. Tapi kalau Kalau habis nanti misalnya Bu. ada yang Iya. misalnya ada yang mau bertanya untuk sesi ini kan masih ada waktu juga. Ya bisa begitu kita lanjutkan nanti untuk sesinya. Oke, ya. Masih ada kurang lebih dong. Mana Pak Ansar? Tidak ada Pak Ansar. Ada Pansar tadi kamu, Bu? Ada Ci. Capek Pak Ansar itu bawa motor dua satu sekaligus. Belum saya lihat semua berapa pesertanya. Bisa Mantap, juga ini, mantap. Bu. Saya berbagi sama Pak Kaswin ini materinya karena Zoom gratisan jika saya dipakai. Dua Harus kali tinggi. disambung ini, Bu. Itu yang masuk ke kanal tidak mau masuk, tidak dari tadi mau masuk, tidak mau masuk terputar-putar nih. Terputar-putar terus. Kenapa tidak mau masuk? Ada dari Parepare juga Bu ini. Wah ini. Iya saya lihat ada dari Parepare. Iya. Saya lihat sih tadi. Wah ini hebat ini kepala sekolah. Teladan di Parepare ini Bu. Bagus itu. Sultan Parepare. Bagus itu ada yang ditempati untuk meminta pembagian. Nanti dia berbagi. Rata-rata yang gabung di sini, Bu, teman satu kelas dulu di D2 PGSD. Iya bagus. Iya. Ada tadi Pak Jumadi. Ada. Pak Jumadi masuk. Ya. Iya. Anggota tak juga kuliah masuk semua. Ada juga, alhamdulillah. Ada semua. Ada kuliah Bututi. Saya cuma menyimak Bu. Iya. Dengar itu penggawatanya hebat jadi penggerak. Iya. Luar biasa dukungannya nih teman-temanku di sekolah Bu. Luar biasa. Betul. Saya terkesan juga ada siswanya Pak masalah restitusi ini. Ada anggotanya Pak Ansar yang direstitusi dan saya kembali mengulangi tadi ya kayaknya ada dampaknya setelah direstitusi sama Pak Ansar. Saya bilang pernah dimarahi, kenapa? Pernah dimarahi sama kepala sekolah, bilang pernah Kalau ya nanti saya coba jawab ini. Pertanyaannya, apakah kesalahan yang diperbuat anak dengan kasus yang sama selalu ditangani dengan cara yang sama pula? Mungkin maksudnya ini ada beberapa anak berbuat kesalahan dengan kasus yang sama. Apakah cara penanganannya dengan cara yang sama pula? Sekira penanganannya itu kita mendasari dari kebutuhan dasar manusia. Yang jelas kita harus melihat ke situ dulu, latar belakangnya seperti apa. Karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh anak-anak ini tentu berbeda-beda latar belakangnya, tentu berbeda-beda penyebabnya. Dan biasanya penyebabnya ini adalah karena faktor kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ada anak-anak yang berbuat kesalahan iseng, mungkin karena iseng, karena kesenangan. Ada juga karena memang istilahnya mau menguasai. Ini kebutuhan atas penguasaan, kekuasaan.
Ada juga yang memang karena mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, ada yang pada eh, sebelumnya yang kita kasus-kasus yang pernah kita baca, seorang anak yang pada siang hari suka mengambil apa namanya bekal temannya. Nah, ini bisa saja eh, karena beberapa faktor. Ada yang memang karena eh, dia kelaparan, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mungkin tidak pernah kasihan bawa bekal sehingga lapar. Ada mungkin yang memang iseng-iseng saja suka begitu karena dia senang mengganggu temannya. Ada yang mungkin mau menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kekuasaannya bahwa dia bisa menguasai teman-temannya, bisa merebut begitu saja bekal temannya, memakannya dan sebagainya. Nah, maka cara penanganannya ini harus kita melihat dulu, bertanya dulu kepada anak-anak apa motivasinya, apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Nah, kita identifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan dasarnya, kemudian kita lanjutkan kepada bisa saja kita kemudian melakukannya dengan tahapan segitiga restitusi. Mungkin ada tambahan tak, Pak? Tambahannya, jadi setiap ada suatu masalah ataukah hal-hal yang perlu diperbaiki, ini perlu selalu diadakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu saja Pak, selalu kita melaksanakan segitiga restitusi dan bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Jadi jangan kita juga selalu dalam melaksanakan visi, kita selalu jangan melihat masalah, tapi kita mencari aset atau apa yang ada di sekolah kita, kelebihan yang ada di sekolah kita yang bisa kita lebih tingkatkan lagi, kembangkan lagi. Jangan kita berpandangan bahwa ini masalah, kita mau menyelesaikan masalah di sekolah kita. Jadi kita mau meningkatkan aset apa namanya yang positif di sekolah kita, baru dia akan menutupi sendiri yang kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah yang timbul. Jadi begitu mungkin Pak. Jadi kita lebih meningkatkan, lebih mengembangkan kelebihan atau hal positif yang ada di sekolah, sehingga bisa menutupi masalah atau kelemahan yang ada di sekolah kita. Begitu. Kasih Pak. Tidak ada yang pertanyaan, bisa di sesinya. Jika teman ini saya lihat dia bermasalah di koneksi Jaringan. audio. Iya. Jaringan ini jaringan. pasti. Iya. Hujan ini mungkin di tetangga kampung, jadi begitu. Halo. Iya, iya, ini pertanyaan. Silakan Pak. Halo. Bermasalah suaranya kapan Pak Jumadi? Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis lagi. Ya, silakan Pak Jumadi. Sapu sih, sapu aku tanah. Masih ada 9 menit, Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sangat hebat.
Alhamdulillah kami sangat terharu bahkan bangga melihat rekan-rekan sekalian yang sedang mengikuti pendidikan. Kami menitipkan doakan kami supaya bisa juga mengikuti jejak Amin, guru-guru amin. hebat. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana langkah yang kita lakukan ketika menghadapi suatu masalah, sedangkan bahkan kita sendiri kadang sulit memisahkan antara ini apakah ini adalah kelebihan ataukah motivasi-motivasi yang kita miliki, kita mau arahkan kemana. Intinya, terkadang kita sebagai guru buntu dalam hal menyelesaikan masalah tersebut. Saya ceritakan itu adalah pribadi saya. Mungkin karena saya belum mengikuti pendidikan yang seperti Bapak telah lewati. Kita mau mengarahkan anak-anak atau bahkan rekan guru, sedangkan kita sendiri mau menjadi motivator untuk diri sendiri, saya sulit. Artinya, apakah yang seharusnya kita lakukan untuk membenahi diri kita sehingga kita bisa membedakan bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk saya ambil untuk menangani masalah ini. Seperti kasus-kasus yang Bapak tadi sudah sebutkan, yang intinya bahwa betul-betul kita dituntut untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak. Tetapi tadi disampaikan bahwa mesti juga kita melihat latar belakang yang menyebabkan anak tersebut berbuat kesalahan. Inti pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita untuk setiap saat dapat mengarahkan, bahkan kita sebagai pendidik, diusahakan menghindari yang istilah menghukum. Karena terus terang, pribadi saya saja masih mungkin karena tadi pendidikan belum sampai kepada pengetahuan Bapak Ibu sekalian, sehingga terkadang awal-awalnya kita agak-agak kepala dingin, tapi lama-kelamaan ketika masih berulang, itu terkadang kontrol emosinya yang ini. Mungkin ada pencerahan untuk pribadi saya, sehingga langkah-langkah tersebut bisa saya temukan. Saya rasa demikian untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya Pak Kasih? Ya, silakan Pak Mai yang jawab. Ya, terima kasih luar biasa pertanyaan dari saudara kita Pak Jumadi terkait dengan langkah-langkah penanganan masalah-masalah atau yang terjadi di sekolah. Sebagaimana yang saudara tadi sampaikan bahwa jangankan untuk menangani anak-anak atau mungkin rekan-rekan yang bermasalah, kita sendiri kadang-kadang buntu bagaimana cara menangani ini. Kadang-kadang diri kita saja tidak bisa kita disiplin kita mungkin kita tidak bisa ubah. Ini yang saya katakan tadi bahwa hal-hal seperti itu juga sama persis bahkan mungkin di sisi saya lebih buruk lagi daripada Bapak,
ketika sebelum saya masuk di dalam CGP. Inilah yang kemudian membuat saya terus mendorong teman-teman ini bagaimana supaya bisa gabung di dalam mendaftar dalam CGP, karena banyak nilai-nilai, banyak pengetahuan-pengetahuan, banyak hal-hal yang ternyata selama ini kita anggap benar, ternyata ada keluaran dalamnya. Dan dalam pendidikan ini nih, disinilah tempatnya untuk meneruskan. Dan insya Allah saya yakin Bapak Jumadi sebentar lagi akan mengikuti juga pendidikan, karena alhamdulillah beliau juga ini lulus dalam angkatan 9 angkatan 9. Jadi mungkin sebentar lagi akan mendapatkan sesi ini, bagaimana cara menangani Bapak. Nah, itu kan tadi ada rangkaian-rangkaiannya, mulai dari membuat keyakinan kelas, membuat disiplin positif, sampai kepada restitusi, posisi kontrol, restitusi, kebutuhan dasar. Itu semua ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana penanganannya. Nah, insya Allah saudara akan alami sendiri nanti pada saat pendidikan. Saya sisakan 3 menit untuk Pak Kasim. Silakan Pak. Terima kasih, saya tambahkan Pak. Jadi pertanyaan Pak Jumadi ini sangat relevan dengan keadaan-keadaan di sekolah ya. Masih banyak yang begitu. Jadi ini perlu kita adakan namanya setiap selesai pembelajaran itu diadakan refleksi Pak. Itu ada namanya refleksi pada diri ya. Bagaimana kita selalu merefleksi diri kita, selalu kita melihat diri kita, apalagi kekurangan kita ini ya. Setiap kegiatan yang kita laksanakan, sesudah itu kita harus refleksi lagi. Seperti yang kami laksanakan di pendidikan guru penggerak ini, banyak ini refleksinya. Setiap ada materi, refleksi lagi. Ya, itu refleksi Pak Jumadi ya. Jadi saya sarankan perbanyak refleksi di sekolahnya untuk melihat apalagi yang kekurangan, bagaimana langkah selanjutnya menangani apabila ada masalah. Kan sudah banyak yang ada di YouTube, kita bisa pelajari cara-cara menyelesaikan masalah-masalah ya. Seperti yang dipelajari yaitu segitiga restitusi yang sementara kami pelajari. Terima kasih Pak. Tinggal 1 menit. Ada mungkin penguatannya Pak Pipi bisa ada sedikit 1 menit ini. Pak Pepe. Ya. Baik, terima kasih. Kalau saya tangkap tadi persoalan yang dialami oleh Pak siapa namanya tadi dia bertanya, Pak Jumadi. Ya, ini terkait dengan profesi sebagai guru. Artinya memang berat menjadi guru atau tenaga pendidik itu sangat berat. Oleh karena itu kita selalu kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini seharusnya menjadi teladan ya, menjadi contoh bagi peserta didik kita atau murid kita. Kita harus mengeluarkan energi positif pada diri kita. Kalaupun kadang-kala sebagai guru kadang kita uncontrolling, tidak bisa mengontrol diri, kadang emosi melihat siswa, tetapi ingat profesi kita itu adalah sebagai pendidik ya, bagaimana membentuk karakter yang baik kepada peserta didik dan bagaimana kita menjadi teladan, contoh bagi mereka. Artinya apa? Kasus-kasus itu memang harus ditangani dengan kepala dingin. Kalaupun seumpama kadang-kala muncul persoalan-persoalan yang berat, tenaga pendidik itu adalah contoh. Dia adalah teladan bagi siswa dan yang lainnya. Dari rekan sejawat, stakeholder sekolah, maka satu pesan saya, ingat, lakukan sesuatu itu dan mulailah dari diri Anda sebagai contoh atau teladan bagi yang lainnya, sehingga apapun yang Bapak lakukan itu akan menimbulkan energi positif terhadap orang lain.
terhadap siswa, terhadap rekan sejawat dan yang lainnya di satuan pendidikan. Semua itu akan berdampak terhadap apa yang akan Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu ingin menerapkan restitusi, maka Bapak Ibu harus menjadi contoh dulu. Bapak Ibu juga harus menjadi teladan dulu, baru bisa melakukan hal itu. Karena kenapa? Karena salah satu prinsip di dalam kepemimpinan itu adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin perubahan. Memimpin merubah diri sendiri dulu, baru memimpin untuk merubah orang lain. Kalau kita sendiri yang tidak bisa berubah, maka agak sulit untuk merubah orang lain. Karena kita sendiri tidak bisa atau mampu memanage atau mengatur diri kita untuk mengimplementasikan semua materi-materi yang terkait dengan restitusi. Itu yang penting yang perlu saya sampaikan. Kalaupun umpama dalam di lapangan nantinya ada hal-hal yang bersifat uncontrolling atau overlapping, maka ingat selalu kembalikan kepada diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah contoh. Bapak Ibu adalah teladan yang harus memberikan nilai-nilai positif atau energi positif terhadap yang lainnya. Saya kira itu yang penting Pak Kaswin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Waalaikumsalam pikirannya. warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin tambahannya dari Bu Pepe. Orang banyak masuk. Apa? Oh iya, karena tadi pertanyaannya saudara Pak Jumadi terkait dengan bagaimana mengontrol teman-teman murid di sekolah, sementara kadang-kadang kita sendiri ini uncontrol artinya kadang-kadang tidak bisa menangani masalah-masalah kita sendiri dengan apa namanya dengan dewasa. Seperti itu mungkin inti pertanyaannya, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi saya bukan memberikan jawaban yang dari sebuah pertanyaan, cuma sedikit masukan bahwa masalah restitusi mungkin ya. Ini pertanyaan dari restitusi. Kalau kita berbicara restitusi, kita ini adalah membahas dalam program adanya calon guru penggerak ya. Memang terkadang kita tidak bisa mengontrol diri. Akan tetapi dengan adanya wadah sekarang ini calon guru penggerak, maka kita akan tergerak sedikit demi sedikit sebab berbuat sesuatu atau berbuat kebaikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu dengan masuknya kita dengan adanya pendidikan di calon guru penggerak, kita sebagai guru sedikit demi sedikit akan merubah apa kebiasaan kita yang dulu yang tidak diinginkan. Seperti apa yang dikatakan karena ada ekornya sedikit yang dikatakan Pak Muhlis tadi, jawaban Pak Muhlis bahwa kita memperbaiki diri dulu. Itu memang betul, kita memperbaiki diri dulu. Tapi mungkin background kita sebagai guru dulu-dulunya kita adalah guru yang keras, kita adalah guru yang banyak melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Tetapi karena kita sudah melalui pendidikan-pendidikan ini di dalam mengikuti pendidikan di calon guru penggerak, maka dengan sendirinya apa yang sering kita lakukan dulu dengan sendirinya akan bisa kita sadari sendiri. Jadi kita akan bisa sadari sendiri. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi bahwa berbuat baik itu atau memberikan kontribusi yang baik terhadap orang di sekitar kita itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Jadi dengan cara mengikuti pendidikan ini kita sudah memperbaiki diri. Kita sudah berusaha memperbaiki diri sebenarnya. Jadi para calon guru penggerak sudah berusaha memperbaiki diri. Dengan melakukan restitusi kepada siswa, kita juga sebenarnya secara tidak langsung mengintrospeksi diri. Oh, saya melakukan seperti ini kepada anak-anak, tetapi sebenarnya saya juga pernah melakukan. Saya harus memperlihatkan yang terbaik. Contoh, kemarin waktu saya pendampingan di SD 10 Batu,
ada seorang anak yang pernah direstitusi oleh Pak Ansar dan saya tanya, kenapa pernah Bapak guru marah sama kita? Jawabannya saya terlambat, Bu. Saya bilang, kenapa bisa terlambat, Nak? Dia bilang, saya terlambat bangun. Saya cari akarnya, kenapa bisa terlambat bangun? Katanya, saya terlambat tidur. Akhirnya pada intinya, katanya, saya bilang, kenapa terlambat tidur? Katanya, saya main HP. Saya bilang, bagus Kak kalau begitu. Dia bilang, tidak Bu. Saya bilang, bagaimana sekarang? Katanya sudah dirubah. Nah setelah saya tanya begitu, saya kembali. Bagaimana dengan Bapak guru sendiri? Sering tidak terlambat? Dia bilang, tidak Bu. Nah, kalau Bapak guru tidak sering terlambat, apakah bagus kalau anaknya sering terlambat? Dia bilang, tidak Bu, tapi saya sekarang sudah berubah. Nah ini salah satu cara ya. Karena menurut informasi bahwa selama Pak Ansar masuk calon guru penggerak banyak memperlihatkan yang baik terhadap rekan guru dan anak-anaknya. Oleh karena itu, murid itu sendiri sudah merasa bahwa ini yang terbaik ditunjukkan oleh guru saya, maka saya juga harus berubah. Saya rasa begitu. Jadi dengan masuknya kita guru penggerak, apa yang kita sering lakukan dulu, yang tidak diinginkan, kita sudah banyak mendapatkan pada pendidikan ini selama 6 bulan, mungkin ke depan 4 bulan di guru penggerak. Semoga kita semua dapat mengambil ilmunya dan dapat berbagi dari teman-teman. Sekian. Makasih banyak. Terima kasih banyak Bu Tete dan Bapak Tete tadi atas pencerahannya, penguatan-penguatan yang diberikan. Nah, tentu ini menjadi masukan yang sangat konstruktif bagi kami sebagai CGP yang sementara menempuh pendidikan, dan insya Allah kami bertekad untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi masukan dari Ibu tadi, dan tentunya penguatan-penguatannya juga insya Allah akan kami jadikan bekal untuk kami berbuat lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan lebih bisa menjadi nilai dan peran kami sebagai CGP. Mungkin untuk sesi ini kita akhiri karena sudah banyak juga peserta yang sudah kabur, mungkin karena faktor jaringan tadi. Ada yang mau bertanya tapi audionya tidak muncul. Ini karena faktor jaringan. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami, membersamai kami dalam diseminasi pemahaman tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Terima kasih juga kepada Bapak PP Pak Muhlis Kadir yang telah memberikan banyak pencerahan, penguatan, juga kepada Ibu Nisma, Ibu PP, Ibu Nisma, dan juga banyak memberikan masukan kepada kami. Untuk sesi ini kita akhiri dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capu kapan itu kan capu Pak matanga agak sedih mati onang yang nameto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti SPDSD. Saya mengajar di UPT SD Negeri 10 Bila, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Maing SPDSD. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sidrap. Kegiatan aksi nyata yang dilakukan Pak Maing di sekolah sangat menginspirasi kami. Beliau selalu berbagi dengan kami terkait ilmu dan pengalaman yang didapatkannya. Dalam pendidikan guru penggerak, beliau menyebarkan kepada kami materi konsep-konsep kunci budaya positif dan mengajak kami membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Beliau selalu memotivasi dan menginspirasi kami untuk ikut menjadi guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Jumanal SPD, guru UPT SD Negeri 10 Bila, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidendeng Rapang. Saya adalah salah satu rekan sejawat dari Bapak Maing SPD SD, yang mana beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sidendeng Rapang. Menurut saya, Pak Maing adalah guru yang sangat inspiratif, di mana yang kami lihat dalam kegiatan aksi nyata yang dilakukan Pak Maing di sekolah sangat menginspirasi kami. Mulai dari bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, menangani permasalahan dengan segitiga restitusi, bagaimana konsep inti budaya positif, sampai pada bagaimana membuat keyakinan kelas bersama murid. Beliau selalu memotivasi kami untuk meningkatkan kompetensi kami dengan mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Ada temannya tidak hadir hari ini? Atas nama siapa? Kenapa sakit? Oh, jadi sakit. Doakan teman-teman ya, doakan supaya teman kita bisa sembuh secepatnya dan bisa bergabung lagi dengan kita bersama untuk belajar. Baiklah, siapa yang siapkan hari ini? Siapkan temannya, pimpin doa. Firda, silakan Firda. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah anak sekalian, untuk hari ini sesi kita adalah kita mau membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Kalau sebelumnya kita ada namanya peraturan kelas. Siapa yang bisa sebutkan salah satu peraturan kelas kita? Coba Anda berikan. Membawa air sendiri. Membawa air sendiri sekolah. Yang lainnya? Ya, merah. Ya, membawa alat tulis sendiri, tidak boleh pinjam-pinjam sama teman ya. Nah, itu termasuk salah satu peraturan kelas. Contohnya dilarang mengotori kelas, tidak boleh mengganggu teman, harus menghormati guru, mengerjakan PR tugas dengan tepat waktu. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan nilai-nilai atau kesadaran diri kita, ya. Contohnya, kenapa kalau pengendara motor harus pakai helm? Untuk apa itu? Ya, karena untuk keselamatannya. Kenapa orang dilarang pakai menggunakan mengkonsumsi narkoba? Kenapa? Ya, karena untuk keselamatannya, untuk kesehatan. Demikian pula dengan apa saja yang kita sepakati nantinya, kesepakatan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai supaya kita bisa selamat dalam belajar, kita bisa bahagia dalam belajar, kita bisa senang dalam belajar, dan tentu saja memahami pelajaran kita, pembelajaran di dalam kelas. Itulah namanya keyakinan. Jadi ada nilai-nilai secara umum yang kita pahami, yang menjadi kontrol diri kita sehingga tidak berbuat
kesalahan bukan karena saya takut dihukum, bukan karena mau dikasih penghargaan, tapi berdasarkan keyakinan kita, kesadaran diri kita. Itulah namanya keyakinan kelas. Oke anak-anakku, sekarang karena saya sudah jelaskan tadi keyakinan kelas, saya memberikan sticky notes. Sekarang nanti ditulis di sini, masing-masing tulis 1 atau 2 nilai yang kalian inginkan, supaya bagaimana kelas kita ke depannya menjadi kelas yang impian kita. Bagaimana kelas impian kita? Oh, saya mau kelas saya nyaman, tidak ada yang mengganggu. Saya mau kelas saya disiplin. Nah, seperti itu ya. Apa harapan tak ke depan? Apa keinginan tak ke depan tentang kelas kita? Apa impian kita ke depan tentang kelas kita? Silakan tuliskan di stick note nanti. Ya, 1 atau 2 keyakinan yang kita mau. Setelah itu kita nanti tempelkan di atas, dan kalau kita selesai kita sudah selesai review, kita sudah selesai lihat kembali, kita bisa tetapkan sebagai keyakinan kelas. Silakan ditulis ya, dituliskan nilai-nilai yang kalian inginkan. Nah, ada mungkin yang mau ngomong, saya mau nilai tanggung jawab, saya mau nilai disiplin. Nah, seperti itu. 1 kata atau 2 kata saja ya. Oh, saya mau di kelas ini saling menghormati, ya kan? Nah, silakan dibagi dan ditulis ya. Kasih besar-besar tulisannya ya. Nah, silakan bagi campurannya. Nah, ini supaya lain ya. Silakan, boleh ditulis, boleh masing-masing 1 ditulis nilai tulis ya. Silakan kasih besar tulisannya ya. Tulis ya. Tadi kan ada yang mungkin yang bilang, ada yang mau tanggung jawab, silakan ya. Ada yang mau disiplin, ada yang mau saling menghormati, saling menghargai, disiplin. Ada yang mau berkomitmen. Ya, besar-besar tulisannya ya. Kalau Fitri, kelas ini mau seperti apa kelas ini yang Fitri mau? Tidak terganggu, ya, tidak disembunyikan lagi sepertinya. Nah, satu nilai apa itu nak? Nilai apa kalau begitu? Kalau tidak mengganggu teman, nilai apa itu? Saling. Silakan dituliskan, ya. Di sini ada temannya yang tidak pakai kostum, tidak pakai seragam sekolah. Seperti itu, sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Tidak kan? Berarti apa yang dilanggar? Disiplin. Silakan ditulis. Siapa selesai? Yang sudah selesai boleh naikkan tempel sini. Tempel.
Ini jadi sini menghargai. Kalau ini kesehatan, keselamatan. Pelan boleh juga ya. Apa prinsipnya? Apa itu? Ini? Hah? Ini bertahan. Kita terus kebersihan. Terus lagi ya. Oke, yang sudah selesai boleh naik dan tempelkan di sini. Ada yang sudah selesai? Silakan nak. Kamera. Ini tempel di sini. Tempel di sini. Mana tempelnya? Ini oke, selanjutnya. Selesai, cepat. Oke, silakan nak. Silakan dulu yang selesai. Yang lain, sudah silakan naikkan. Di sini. Ayo, yang lain sini. Sudah ya? Sini, sudah. Mas sini. Mas ini. Tempel lah, silakan tempel. Jangan kemudian di bawah. Ayo. Lain sana. Dorong lagi. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kalian tadi telah menuliskan nilai-nilai keyakinan kelas yang kalian inginkan ke depannya, seperti apa impian kelas kita ke depannya. Itu kalian sini satu. Oke, silakan duduk. Nah, di sini sudah ada beberapa yang kalian tuliskan dan mungkin ada yang sama. Ya, mungkin ada yang sama. Yang sama kita akan buka. Ya, yang sama kita akan buka. Nah, di sini saya lihat
memakai sabuk pengaman saat pergi jalan. Ini aturan kelas nggak? Keyakinan kelas nggak ini? Hah? Jadi masuk di kelas sudah perlu pakai sabuk pengaman ya. Oke, jadi kita buka ini. Kita buka ya. Karena tidak sesuai dengan keadaan di kelas kita. Nah, kalau masuk di kelas tidak perlu pakai sabuk pengaman ya. Oke. Memakai helm saat naik motor. Perlu nggak naik motor ke dalam kelas? Perlu nggak pakai kita helm di dalam kelas? Tidak. Perlu. Oh, nggak perlu. Jadi kita buka ya, karena tidak sesuai dengan nilai ya. Oke. Ada disiplin. Bagus nggak disiplin? Datang tepat waktu. Setor tugas tepat waktu. Berpakaian sesuai dengan kesepakatan atau tata tertib sekolah. Oke, ada satu nilai disiplin. Menghargai teman. Perlu nggak kita menghargai teman dalam kelas? Kenapa perlu? Supaya tidak kacau. Kalau orang tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, nanti saling berantem terus, ya kan? Ya, oke, ada saling menghargai. Oh, ini sudah ada ya. Kita buka ini karena sudah ada. Menjaga kesehatan. Perlu nggak menjaga kesehatan dalam kelas? Termasuk membersihkan ruangan. Itu termasuk menjaga kesehatan supaya kelas kita jangan kotor. Kalau kelas kita kotor nanti banyak penyakit, ya kan? Menjaga kesehatan di sini. Aku mau cepat pintar, berarti ini belajar ya. Tanggung jawab, ini termasuk tanggung jawab. Ya. Menghormati. Saling menghormati penting nggak? Penting. Disiplin. Tadi sudah ada disiplin ya. Kita buka satu. Saling. Disiplin sudah ada. Menjaga keselamatan. Perlu nggak kita menjaga keselamatan? Ya perlu. Contohnya menjaga keselamatan dalam kelas apa? Kalau ada yang di antara anak yang suka lari-lari, manja-manja, itu menjaga keselamatan namanya kan? Tidak, itu lebih mencari musibah. Ya, jadi perlu menjaga keselamatan di dalam. Contohnya dengan tertib, tidak suka manja-manja, lari ke sana kemari sehingga bisa nanti bertabrakan. Ya. Kemudian, ini penting ya, berdoa sebelum dan setelah belajar. Berbaris di depan kelas, tertib ya, berarti ini nilai tertib, ketertiban ya. Berbaris atur dulu di dalam sebelum masuk kelas. Disiplin, sabar. Penting nggak sabar? Iya, baru curi sedikit sudah menonjok. Harus sabar ya. Dikasih tugas, jangan langsung mengeluh. Banyak sekali tugas. Sabar, ya. Ya, sifat sabar ini sangat penting. Oke, di sini sudah banyak nilai-nilai keyakinan. Ini yang kita sepakati ya. Ini yang nilai kita sepakati untuk kita tidak langgar, karena ini adalah keyakinan kelas kita ya. Ada nilai disiplin, saling menghargai, saling menghormati, menjaga keselamatan, kesehatan, tertib, nilai keyakinan, berdoa. Penting ya. Oke, kalau begitu apakah ini sudah disepakati? Nilai-nilai ini sudah kita sepakati semua? Kalau begitu kita menjelaskan lagi, anak-anak itu harus
bertanda tangan sebagai tanda bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita hari ini. Oke, saya tulis namanya. Satu, siapa? Umairah ya. Terus Firda. Ayo nanti tulis sendiri ya namanya. Oke, naik tanda tangan. Tanda tangan dulu. Cukup. Ya, tanda tangan. Ini. Oke, Kak Firda. Terima kasih. Silakan duduk. Juli. Nih. Ya, oke. Tikar. Siapa namanya? Sebut tikar ya. Oke, jadi baiklah. Demikianlah kita telah merumuskan satu keyakinan kelas yang mudah-mudahan sama-sama kita bisa laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan keyakinan kelas kita pada hari ini. Jadi sekian pertemuan kita sudah luluskan dan kita untuk siap melaksanakan keyakinan kelas. Siap semua? Ya. Jadi kalau begitu Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, ku